Baik, selamat sore untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita hendak merenungkan tentang 4 tingkat doa menurut Santa Teresa Avila. Tapi izinkan saya untuk membagi. Oke, eh, kita bicara tentang 4 tingkat doa menurut Santa Teresa Avila. Memang Santa Teresa Avila bicara tentang doa batin yang memberikan satu pengertian bahwa doa bukan lagi sesuatu yang sekedar berbicara, tapi satu persahabatan, satu komunikasi. Dari sini Santa Teresa menganalogikan bahwa doa itu seperti satu tindakan orang menyiram taman, taman jiwa. Itu sebuah proses dari usaha manusia menuju inisiatif dari Allah sendiri terhadap manusia yang berjuang itu, yang berusaha itu. Di sini Santa Teresa menggambarkan jiwa itu sebagai sebuah taman dan taman itu harus dirawat supaya ia menghasilkan bunga dan buah. Jadi doa itu adalah air yang menyuburkan taman, taman jiwa. Di sini kita lihat sangat sederhana, Santa Teresa berangkat dari refleksi harian. Di biara dia mungkin terbiasa menyiram bunga, dan dari situ dia dalam permenungannya, dalam meditasinya, dalam kontemplasinya, dia memahami bahwa Allah itu menolong jiwa yang sedang berdoa. Itu seperti dengan apa yang dilakukan oleh jiwa itu terhadap tamannya. Kita akan merenungkan terutama pada kesempatan ini dua, dua tingkatan doa dalam pertemuan pertama ini. Kita lihat lebih jauh tingkatan pertama. Itu seperti orang menimba air dari sumur. Ini ada usaha yang besar dari jiwa, dari orang yang sedang baru mulai berdoa, atau bahkan sudah lama berdoa pun. Kita mengupayakan berbagai usaha dan kemampuan kita. Ini digambarkan seperti menimba air dari sumur. Ciri-ciri pada tahap ini adalah kita menggunakan pikiran, imajinasi, dan perenungan kitab suci sebagai bahan untuk berdoa. Dan di sini masih banyak kata-kata yang kita ucapkan karena kita mungkin belum tahu apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Kita masih disibukkan dengan banyak hal. Di sini masih membutuhkan usaha manusia yang sangat aktif. Dan pada bagian ini kita masih sering mengalami gangguan atau distraksi, baik dalam pikiran maupun indera-indera yang lain. Dan tentu ini kadang-kadang melelahkan. Tetapi di sini yang diuji adalah apakah kita setia, apakah kita mau terus-menerus datang, sekalipun kita berdoa dengan satu usaha yang besar. Ini ciri-ciri dari doa yang pertama. Santa Teresa dalam buku hidupnya, bab 11 nomor 4, mengatakan bahwa pada tahap ini kita datang kepada Tuhan dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Di sini kita menyadari bahwa kadang-kadang kita hanya datang dalam saat-saat prima kita, saat-saat sehat kita. Padahal Tuhan mencintai kita dengan seluruh dirinya. Maka kita pun diminta untuk datang kepada Dia dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Inti
dari bagian ini adalah jiwa mencari Allah dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Kita diajak pada tahap yang pertama ini untuk merenungkan, apakah saya tetap datang kepada Tuhan ketika saya tidak merasakan apa-apa. Karena kadang-kadang Tuhan hanya menjadi tujuan dari apa yang belum kita miliki. Setelah berlalu, dia seperti obat yang tidak lagi diminum karena kita sudah sembuh. Itu bagian pertama, dan di sini kita melihat bahwa kesulitan dalam doa bukan berarti Allah tidak ada, tapi justru kesulitan itu harus terus dihadapi supaya kita memiliki kesetiaan, memiliki kerendahan hati, dan ketekunan. Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan dari doa adalah mengenal Allah, mengasihinya, bersatu dengan Dia, dan melayani bersama Dia. Setelah kita mengenal, mengasihi, dan bersatu dengannya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, tingkatan kedua itu dikatakan doa itu seperti kita menimba air dengan kincir. Kincir air itu ada roda dan ada ember. Itu lebih mudah. Kalau pertama, anggap saja kita lebih susah. Kita dengan ember lalu tali tanpa ada pegas atau kincir itu lebih susah. Yang di sini sudah masuk dalam doa ketenangan. Usaha itu masih ada, tetapi Allah mulai memberi bantuan atau penghiburan batin yang lebih nyata, yang lebih terasa. Ciri-ciri dari tingkatan kedua ini adalah hati kita mulai lebih berperan daripada pikiran. Kita sudah tidak lagi terlalu banyak berkata-kata. Dan di sini Allah mengizinkan kita mengalami penghiburan, menikmati kehadirannya. Dia memberi kita rasa damai, kelembutan, dan kasih yang menyentuh batin. Usaha manusia di tahap ini memang masih ada, tetapi tidak seberat usahanya dalam tingkatan yang pertama. Masih dalam tingkatan ini, Santa Teresa mengatakan, saya tidak lagi terutama berbicara tentang Allah, tapi saya mulai tinggal bersama Allah. Di sini sudah ada kedekatan. Jadi kita tidak lagi bicara tentang dia yang tidak ada. Tapi sebenarnya kita sudah bicara bersama dia. Kita sudah mulai tinggal bersama dengan dia. Kalau kita ingat ketika para rasul bertanya kepada Yesus, Guru, di manakah engkau tinggal? Yesus menjawab, marilah dan lihatlah. Artinya Yesus mengundang untuk mengambil bagian untuk ada bersama dengan dia. Dan inilah yang dialami dalam tingkatan yang kedua, dalam ajaran menurut Santa Teresa. Tentu saja Santa Teresa memperingati kita supaya kita jangan mencari kenikmatan dalam doa. Walaupun di tahap kedua kita merasakan itu. Tetapi itu bukan tujuan dari sebuah doa. Karena tujuan dari doa bukanlah merasa damai, merasa tenang, tapi bertemu dengan Allah sendiri. Di bagian lain, Santa Teresa bilang, aku tidak membutuhkan rahmat. Aku membutuhkan sumber rahmat itu. Makna rohani dari tingkatan kedua ini adalah Allah mulai menarik hati kita kepadanya. Doa kita menjadi lebih sederhana karena kita tidak lagi terlalu banyak berpikir. Namun kita mulai penuh dengan rasa cinta
Dan ini dinikmati dalam keheningan batin. Orang menjadi lebih tenang, menjadi lebih hening, menjadi lebih mudah untuk tidak lagi marah-marah, tidak lagi bertengkar, gampang untuk bisa mengampuni dan sebagainya. Karena perlahan-lahan doa itu sudah mulai mengubah dia, dia sudah mulai naik ke tingkat doa yang berikutnya. Refleksi untuk kita renungkan adalah merasakan sesuatu atau untuk tinggal bersama Allah dan mengasihi Dia. Ini satu pertanyaan yang penting. Karena kadang-kadang kita hanya mau merasakan apa yang Tuhan beri, tapi kita tidak menginginkan Tuhan itu. Berapa penting dari bagian ini adalah hati yang peran lebih dalam. Kehadiran Allah yang lebih bisa dinikmati, kata-kata yang lebih sedikit karena cinta yang lebih banyak, damai dan penghiburan karena Allah mengizinkan supaya kita boleh menikmati penghiburan itu. Dan yang terpenting adalah Allah menjadi tujuan dari semuanya. Demikian untuk materi hari ini. Ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita juga ingat dalam doa ini, saudara kita yang menjadi korban bencana alam, gempa bumi, juga yang korban kebakaran di beberapa tempat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas perlindungan dan kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Semoga Engkau membantu kami menemani perjalanan hidup kami, untuk Dikau dalam doa-doa kami sebagai sebuah proses yang menuntut kesetiaan kami. Tidak semata-mata untuk mencari penghiburan atau supaya Engkau mengabulkan permohonan kami, tapi tetap menjalin komunikasi dengan Dikau. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. kita sekalian, semua yang kita doakan, segala harapan, usaha, dan niat baik kita, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Belum.